Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pemirsa IKADI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama mengkaji, mempelajari apa-apa yang sebenarnya sudah setiap hari kita ucapkan, yang sebenarnya ringan di lidah kita, namun realitanya tidak semua mampu mengamalkannya, yaitu bagaimana puasa yang kita jalani sejauh ini menjadi implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kurang lebih sekitar 11 bulan kita menikmati makan siang bersama, makan malam bersama dengan segala nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun dalam satu hari ini kita, atau dalam satu bulan ini, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di-training langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dari apa-apa yang dihalalkannya. Jadi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Hadirin pemirsa kajian TV IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya oleh salah seorang istri beliau akan kegigihan beliau melaksanakan salat malam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu? Afala akuna 'abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, bukan berarti atau tidak sepenuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dosanya seperti kita. Namun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah-ibadah yang beliau laksanakan mungkin secara kuantitas jauh lebih banyak daripada kita. Apalagi kalau kita bandingkan kualitasnya, mungkin atau bisa dipastikan bahwa kualitas ibadah kita tidak ada apa-apanya dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan semuanya itu atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini atas segala nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat keimanan. Apakah kita tidak bersyukur akan segala sesuatu itu? Maka tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setiap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat makan, nikmat rezeki, nikmat istri, nikmat keluarga, nikmat kekayaan, nikmat kehidupan, itu semua kita jadikan sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
seandainya kita ingin menghitung nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya sama sekali. Jangankan untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita bisa bersyukur, mengucapkan rasa syukur itu berapa banyak komponen dalam diri kita, komponen tulang belulang, komponen urat-urat yang digerakkan untuk mengucapkan satu kata syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah Subhanahu wa taala gerakkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tundukkan juga untuk kita. Maka oleh sebab itu kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar semua nikmat, termasuk nikmat Ramadan ini, nikmat keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat bulan pengampunan kepada kita, bahkan nikmat yang penuh rahmat ini, bulan-bulan yang dipenuhi keberkahan, semua orang muslim, semua orang mukmin bergembira atas kedatangan bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti bulan Ramadan ini hanya bisa dimaknai oleh orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah rencana dari Allah Subhanahu wa taala menyapa dengan sapaan kepada orang-orang yang beriman, dan buah dari puasa ini kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kembali kepada ayat 185 dari surat Al-Baqarah tadi, di akhir kita diingatkan la'allakum tashkurun, agar dengan Ramadan dan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memudahkan kita, Allah tidak ingin mempersulit kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebuah hadis bahwa setiap urusan orang mukmin itu adalah baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Seorang mukmin itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua urusannya baik. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan juga di awal lebih dulu disebutkan dalam hadis tersebut, apabila seorang tersebut diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, maka dia bersyukur. Dan sabar dan syukur itu baik bagi urusannya. Jamaah, hadirin, pemirsa kajian IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua mampu kita syukuri dengan baik, agar Allah Subhanahu wa taala menambah apa yang sudah diberikan kepada kita semua, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan dari training Ramadan ini menjadi berhasil, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu dicerminkan dengan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan
perintah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dan menjauhi setiap apa yang Allah larang kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.